Hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita simak tayangan video petunjuk keselamatan di Aula Kampus BSD lantai 8. Selamat datang di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Sebelum kegiatan dimulai, mohon perhatikan petunjuk keselamatan berikut ini. Terdapat potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran, gempa bumi. Saat terjadi bencana, dahulukan dan dampingi ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia. Bagi wanita, lepas sepatu hak tinggi atau high heels. Berikutnya, ikuti arahan dari tim tanggap darurat. Saat ini Anda sedang berada di ruang serbaguna, lantai 8, gedung utama Unika Atmajaya Kampus 3 BSD. Jika terjadi kebakaran, atau jika alarm tanda kebakaran berbunyi, tetap tenang dan ikuti arah petunjuk evakuasi berikut. Jika mampu padamkan api menggunakan apar atau alat pemadam api ringan, segera menuju pintu keluar dan pintu darurat terdekat. Di ruangan ini terdapat satu pintu keluar di bagian belakang. Dan ikuti jalur evakuasi dan arahan dari tim tanggap darurat. Jika terpapar asap, tutup hidung dengan menggunakan tisu basah atau kain basah. Menunduk dan merangkaklah untuk keluar jika gedung sudah dipenuhi asap. Keluarlah secara bergantian dan teratur mengikuti arahan tim tanggap darurat. Jika terjadi gempa bumi, tetap tenang dan ikuti arah petunjuk berikut. Merunduk dan berlindung di bawah meja atau kursi yang aman. Hindari barang yang menggantung, kaca, dan yang dapat runtuh atau pecah berpotensi bahaya. Jika gempa sudah berakhir, segera bergerak menuju pintu darurat terdekat secara bergantian dan teratur mengikuti arahan tim tanggap darurat. Jika sudah tiba di lantai dasar, segera berkumpul di assembly point atau titik kumpul. Pastikan rekan yang bersama dengan Anda. Ikuti petunjuk selanjutnya dari tim tanggap darurat. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di Kampus 3 BSD Unika Atmajaya, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, dalam acara pelantikan insinyur program studi program profesi insinyur ke-9. Sebelum acara dimulai, kami sampaikan tata tertib acara sebagai berikut. 1. Hadirin dimohon untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama acara berlangsung. 2. Mohon untuk mengubah alat komunikasi HP ke mode silent. 3. Dimohon untuk tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan. Dan keempat, dimohon untuk tidak mengambil foto dengan posisi berdiri. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Pada hari ini, Sabtu 25 Oktober 2025, saya Satria Kusuma mendapat kehormatan untuk memandu upacara pelantikan insinyur program studi program profesi insinyur ke-9 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Upacara pelantikan insinyur program studi program profesi insinyur ke-9 Universitas Katolik Indonesia Atmajaya segera dimulai. Hadirin dimohon tenang. Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya,
Profesor Dr. Yuda Turana SPSK, Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Insinyur Priyatno Bambang Hernowo STMM MPU IPU ASEAN Engineering, Dekan Fakultas Bioscience, Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Insinyur Joko Stianto MSc IPU AKP APEK Engineer, dan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, Bapak Insinyur Haryadi Gunawan STM Engineer, memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Doa dipimpin oleh Romo Kristianus Theo CP. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus semuanya, pada kesempatan pagi ini saya akan memimpin doa di sini secara Katolik. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang beragama lain, silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan anugerah kehidupan yang Engkau limpahkan kepada kami semua hingga pada saat ini. Di hari yang berbahagia nan indah ini, kami bersyukur kepadamu atas rahmat akal budi yang Engkau anugerahkan kepada kami manusia untuk dipergunakan dengan baik dan benar demi kelestarian alam ciptaan yang Engkau ciptakan sendiri. Dalam upacara pelantikan Insinyur ke-9 program studi program profesi insinyur genap 2024-2025, kami keluarga besar Unika Atmajaya bersyukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu kepada saudara-saudari kami sehingga mereka boleh menyelesaikan program studi program profesi insinyur ini. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, pandanglah dengan rela akan saudara-saudari kami yang saat ini telah menyelesaikan program studi profesi insinyur dan saat ini mulai menyandang gelar insinyur. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, berkenanlah memberikan berkat dan bantuan-Mu kepada saudara-saudari kami ini,
Semoga mereka dapat mengamalkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan tulus, ikhlas, dan jujur, serta penuh tanggung jawab dengan semangat pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab, terutama dengan semangat cinta kasih, sama seperti Yesus Kristus, Juru Selamat dan Guru kami, yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi semua orang. Allah Bapa yang Maha Pengasih, perhatikanlah pengabdian saudara-saudari kami ini dan berkatilah niat-niat baik mereka yang luhur untuk mengabdi kesejahteraan masyarakat kami sebagai seorang petugas yang pertama-tama berkenan di hati-Mu. Berikanlah kepada mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi, dan membimbing kita semua dengan berkat-Nya, serta seluruh aktivitas, kegiatan, dan rencana kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Unika Atmajaya. Indonesia.
Persatuan Insinyur Indonesia. Hadirin dimohon duduk kembali. Laporan kelulusan program profesi insinyur oleh Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, Bapak Insinyur Haryadi Gunawan, ST, M.Eng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Unika Atmajaya, Profesor Dr. Yuda Turana, SPSK, Bapak Insinyur Suyatno Bambang Hernowo, ST, MM IPU ASEAN Eng, selaku Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang PII, Bapak Insinyur Catur Hernanto, MM IPU ASEAN Eng ACPE MAK 3 sebagai Ketua Badan Pelaksana Keanggotaan dan STRI dari PII, kemudian Dekan Fakultas Biosains Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Insinyur Joko Setianto, MSc IPU ACPE dan APEK Eng, kemudian Romo Kristianus Theo, Sivitas Akademika Unika Atmajaya. Yang terhormat dan yang saya banggakan para Bapak dan Ibu para lulusan PSPPI Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, baik yang hadir saat ini dan hadir secara online, dan juga para tamu undangan yang hadir di kampus 3 BSD Unika Atmajaya. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya atas segala rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini, Sabtu 25 Oktober 2025, pada acara pelantikan Insinyur Angkatan ke-9 Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Bapak Ibu yang terkasih, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada para lulusan atas kepercayaan dan kerjasamanya, sehingga semua proses bisa berjalan dengan tepat waktu, baik melalui kelas moda RPL maupun moda reguler. Mahasiswa yang dilantik pada hari ini sebanyak 78 mahasiswa, baik dari moda RPL maupun moda reguler. Kami mengucapkan terima kasih karena atas kepercayaan Bapak Ibu untuk bergabung di program studi program profesi insinyur Unika Atmajaya. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Unika Atmajaya dari rektor dan jajarannya, juga dekan dan jajarannya, dan yang telah sangat mendukung proses pembelajaran keinsinyuran sampai pada mahasiswa lulus.
serta dosen-dosen PSPPI yang telah mendampingi dan membimbing peserta program profesi insinyur sampai mendapatkan gelar profesi insinyurnya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti rangkaian acara pelantikan PSPPI ini. Terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Profesor Dr. Yuda Turana SP, SH. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya Bapak Insinyur Priyatno Bambang Hernowo, gelarnya panjang Pak. Ya, selaku Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang PII, suatu kehormatan bisa hadir di sini. Terima kasih Pak. Juga kepada Insinyur Catur Hernanto selaku Ketua Badan Pelaksana Keanggotaan dan STRI. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Dan yang saya muliakan Romo Kristianus Theo. Terima kasih Romo untuk kehadirannya. Juga di sini telah hadir Bapak Dekan, Prof. Joko, demikian juga Ketua Kaprodi Profesi Insinyur, Bapak Insinyur Harjadi Gunawan. Terima kasih juga untuk effort kerja kerasnya dalam proses pendidikan profesi insinyur ini. Dan saya juga menyapa ibu bapak semuanya yang hadir di sini tentunya dalam keadaan sehat dan berbahagia dan bersyukur telah melampaui berbagai proses dan akhirnya sampai pada hari ini. Bapak Ibu semuanya, meskipun saya menyiapkan sambutan, tetapi dalam kesempatan yang singkat ini sebenarnya saya ingin sharing sedikit saja begitu ya, oleh-oleh selama 2 minggu ini begitu ya, kegiatan yang dilakukan oleh rektor. Pertama, ada satu pertemuan di level Asia begitu ya, kita diskusi antar rektor. Kemudian 3 hari ini terakhir tadi malam ada yang disebut dengan rektor Summit gitu ya, artinya ada 3 hari Jakarta Innovation Day begitu ya, dan diskusi dengan Bapeda, Sekretaris Daerah begitu ya, tentang pengembangan ke depan. Dan juga saya mau sharing sedikit tentang keseharian saya sebagai profesi saya sebagai dokter di rumah sakit gitu. Tetapi yang saya mau katakan, cerita tentang forum rektor, kemudian rektor summit tadi malam, dan keseharian saya di rumah sakit itu sama begitu. Bahwa peranan insinyur ke depannya itu menjadi satu landasan yang kuat untuk Indonesia Emas 2045. Jadi tepuk tangan dulu untuk para insinyur yang hadir di sini. Nah, sedikit cerita bahwa untuk yang pertemuan rektor di Asia misalnya, di Asia itu mengalami satu proses aging, semuanya, termasuk Indonesia. Tapi akselerasi yang paling cepat khususnya di Asia yang paling maju gitu ya. Saya sebutkan Korea, Jepang, Singapura. Gitu. Dan berbagai proyek yang ada, termasuk juga yang kita lakukan di Atmajaya, terkait tentang masa depan tadi. Apa yang terkait dengan masa depan tadi? Sebagai contoh misalnya, ada diskusi di Korea itu gitu. Mungkin 7-10 tahun ke depan bahkan universitas pun bergabung. Saking nggak ada mahasiswanya, di mana tingkat penuaan tinggi yang anak muda sedikit. Di Jepang situasinya sama, di Singapura beberapa bulan lalu kita baca yang umur 100 tahun itu 2 kali lipat. Sehingga apa yang mau disampaikan di sana? Memang mereka membutuhkan suatu kebutuhan tenaga, anak-anak muda, profesional gitu untuk masuk di berbagai bidang, termasuk teknik, nanti kesehatan, dan sebagainya. Dan terbuka berbagai kesempatan dalam konteks saya percaya bahwa memang Indonesia 2045 kita menjadi negara besar, mereka sangat terbuka
sebagai contoh, proyek-proyek penelitian selalu terkait dengan China, India, dan Indonesia. Tetapi ada satu strength dari Indonesia. Orang Indonesia itu mudah beradaptasi, dan kalau kita masuk ke kultur dari perusahaan asing gitu ya, kita mudah beradaptasi dibandingkan dengan India dan China, dan lebih disukai. Dalam diskusi tadi malam, sebenarnya isunya hanya satu, perkuat di aspek bahasa. Karena saat masuk ke perusahaan, sebenarnya banyak yang menyediakan managerial training gitu ya. Dan itu sangat terbuka, dan yang disebut dengan global, kedepannya bukan hanya kita ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri, tetapi perusahaan mereka akan datang ke kita. Refleksinya adalah, siapkah kita? Kemudian refleksi kedua dalam keseharian saya di rumah sakit, tadi saya sempat bercerita begitu ya, bersama-sama teman-teman begitu ya, bahwa dalam konteks kesehatan pun yang disebut dengan rumah sakit, jangan bayangkan kehidupan rumah sakit aktivitasnya itu 20% dokter. Tidak. Kedepannya terus bergeser gitu. Banyak insinyur di sana. Ketidakefisienan rumah sakit yang cost biaya terbesar, masalah AC, masalah listrik. MRI dulu bicara diagnostik itu harus ada dokter, nanti berganti mesin yang membaca. Kalau bidang saya di bagian saraf, listrik di otak, diukur segala macam, dulu saya yang membaca. Ke depan tidak, mungkin bisa dibayangkan nanti mesin. Tetapi saat ini, kalau saat itu mesin itu cuma masalah grounding aja, Bapak Ibu begitu ya, itu nunggunya harus seminggu begitu. Saya bilang saya nggak percaya, banyak ahlinya untuk grounding aja masa seminggu begitu ya. Dan kebutuhan teknik para insinyur bukan hanya jangan dibayangkan di pabrik begitu, tetapi di semua industri termasuk sektor kesehatan. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi bayangkan ke luar negeri gitu. Dan itu akan terjadi, dan itu tidak bisa dihambat gitu. Jadi kesempatan emas untuk profesi insinyur untuk berkembang ke depan. Dan saya setuju dengan tema saat ini gitu ya, bahwa kita memang harus mengakselerasi visi 2045 dengan karya nyata. Itu oleh-olehnya, semoga mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sekali lagi saya bangga dengan para alumni yang hadir pada hari ini menjadi insinyur. Semoga betul-betul menjadi karya nyata, bukan sekedar gelar, tetapi juga kompetensi dan bisa berkontribusi ke masyarakat. Dan saya tentunya mengucapkan selamat kepada para insinyur yang akan dikukuhkan hari ini, dan juga para keluarga yang hadir pada hari ini. Istri, suami, anak-anak, yang tentunya tanpa dukungan keluarga semuanya tidak akan terjadi. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pengalungan samir dan pemakaian helm kepada lulusan program studi program profesi insinyur Universitas Katolik Indonesia Atmajaya ke-9 oleh Dekan Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Profesor Dr. Insinyur Joko Stianto MSc Ibu Akp Abek Engineer, dan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Bapak Insinyur Haryadi Gunawan ST Engineer, dan juga pemberian ucapan selamat oleh Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Insinyur Indonesia. Kepada Dekan Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi, Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Indonesia, dan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, dimohon menempatkan diri. Insinyur R. Hanggoro Ananta Krishna. Insinyur Hari Budianto.
Rizky Sinaga. Insinyur Basuki. Insinyur Muhammad Hafiz Kumaya. Insinyur Dani Watanabe. Insinyur Dimas Sabari. Insinyur Boris Lukman. Insinyur Kartika Suhada. Insinyur Johannes Roberto Pasaribu. Insinyur Garindra Muhammad Maro. Insinyur Arifin Hidayat. Insinyur Al-Hadi Isa. Insinyur Dodi Kusmana. Insinyur Denny Heriawan. Insinyur Aminuddin. Insinyur Marvin Chandra Wijaya. Insinyur Henry Wong. Insinyur Sigit Marseno. Insinyur Merly Claudia Betoki.
Insinyur Alpi Nurjani. Insinyur Hanafi. Insinyur Ferry Rusgiarto. Insinyur Nizar Riyadus Solihin. Insinyur Janua Rizky Aulia. Insinyur Franciscus Didik Chandra. Insinyur Nurkolis Hakim. Insinyur Christian Andreas Octaviano Nainggolan. Insinyur Doni Anjas Udin. Insinyur Mamo Andri Senu Bekti. Insinyur Nugraha Salman Isyaya. Insinyur Andri Wardana RKT. Insinyur Dodi Mardotila. Insinyur Rismawan Nur Hidayat. Insinyur Muhammad Yusuf. Insinyur Regina Fortunata Salim. Insinyur Ahwan Purwoko. Insinyur Christopher Clifford Kuwera. Insinyur Rukayah Ahmad.
Insinyur Nadia Uswakasanati, Insinyur Eka Nurfitriani, Insinyur Dewi Puspitasari, Insinyur Endang Sadila, Insinyur Usman Siregar, Insinyur Chandra Edwin Al-Khairon, Insinyur Safrian Andromeda, Insinyur Alivia Nur Aziz, Insinyur Adi Guntur, Insinyur Rahmat Pratopo, Insinyur Rohmadi Dwi Wibowo, Insinyur Roni Eko Yuwono, Insinyur Epria Yuda Derajat Mahendra, berikut lulusan program studi program profesi insinyur yang hadir secara daring. Insinyur Alfrendo Satriawan Kabupung, Insinyur Arfan Anur, Insinyur Widodo Bronto Wiono, Insinyur Gita Kartika Pangirima,
Insinyur Haryanto Jepira. Insinyur Sandi I. Yansiku. Insinyur Supriyono. Insinyur Theodorus Bayu Hanandaka. Insinyur Triapriyono Kaidu. Insinyur Yohanes Anton Nugroho. Insinyur Yohanes Sri Aji Dwi Cahyadi. Kepada Dekan Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi, Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Indonesia Insinyur Indonesia, dan Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, kami mohon untuk duduk kembali. Penyerahan daftar lulusan Program Studi Program Profesi Insinyur ke-9 dari Dekan Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi, Profesor Dr. Insinyur Joko Stianto, MSc, Ibu Akp, Apek Engineer, kepada Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Insinyur Priyatno Bambang Hernowo, STMM, MPU, Ibu ASEAN Engineer, kepada Dekan Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi, Unika Atmajaya, dan Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Insinyur Indonesia, dimohon untuk menempatkan diri. Kami mohon untuk berfoto bersama, melihat kamera. Kepada Dekan kami mohon untuk kembali ke tempat. Kepada Bapak Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Insinyur Indonesia, kami mohon untuk berkenan memberikan sambutan dan dilanjutkan dengan sumpah atau janji insinyur. Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam sebuah event yang menurut saya ini event yang pasti selalu diingat oleh 78 insinyur baru yang dihasilkan dari angkatan ke-9 Universitas Katolik Atmajaya Jakarta.
Pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia yang tidak bisa hadir pada saat ini karena beliau ada agenda lain yang kemudian tidak bisa ditinggal. Perkenankan saya Priyatno Bambang Hernowo, Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Insinyur Indonesia membacakan sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia pada pelantikan Insinyur ke-9 PSPPI Fakultas Biosains Teknologi Inovasi Unika Atmajaya dengan tema Insinyur Indonesia Unggul mengakselerasi visi 2045 dengan karya nyata pada tanggal 25 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama yang saya hormati Rektor Universitas Katolik Atmajaya, Profesor Dr. Yuda Turana, SPSK, yang tadi telah memberikan sambutannya dan telah kemudian memberikan tentunya insight atas apa yang beliau lakukan dalam 2 minggu kemarin, bahwa kerja-kerja keinsinyuran itu kemudian semakin meluas, semakin lebar dan sangat diperlukan dalam proses bagaimana kita mewujudkan visi 2045 Indonesia Emas. Kita berharap bahwa itu semua menjadi pemicu teman-teman semua insinyur baru yang dihasilkan oleh Unika Atmajaya untuk meyakini bahwa apa yang kemudian akan kita lakukan itu adalah salah satu kontribusi bagi kejayaan Indonesia. Dan juga kepada Dekan Fakultas Biosains Teknologi Inovasi Profesor Joko Stianto, mohon maaf Prof, yang ternyata beliau adalah senior saya. Jadi beliau yang kemudian mengobspek saya kelihatannya Prof dulu. Dan juga kemudian pengelola program Bapak Insinyur Haryadi Gunawan, dan tentunya yang saya hormati Pak Catur Hirnanto yang hadir pada pagi hari ini. Beliau yang kemudian melakukan assessment atas sarjana insinyur profesional saya. Beliau yang saat ini menjadi kepala batap untuk sertifikasi dan keanggotaan ya Pak Catur. Dan juga Romo matur nuwun untuk segala doanya tadi. Semoga kita dengan doa tadi bisa lebih baik lagi dalam memberikan kontribusi kita kepada bangsa Indonesia. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen, asesor, serta seluruh sivitas akademika. Yang saya banggakan juga tentunya adalah insinyur baru, orang tua, keluarga, dan para undangan yang dengan dukungannya maka acara pada hari ini, insinyur baru pada hari ini bisa terbentuk karena tentunya ada dukungan dari saudara dan keluarga. Pada hari yang berbahagia ini kita merayakan momen penting pelantikan insinyur ke-9 PSPPI Unika Atmajaya. Atas nama Persatuan Insinyur Indonesia, saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya. Selamat karena saudara sekalian menuntaskan satu tahapan penting menuju profesionalisme. Apresiasi karena perjalanan ini ditempuh dengan kerja keras, dengan kejujuran akademik, dan tentunya adalah semangat pengabdian. PII berterima kasih kepada Unika Atmajaya yang konsisten membina PSPPI secara serius. Kolaborasi kampus, industri, pemerintah, masyarakat adalah quadruple helix yang harus terus dirajut dan dikembangkan. Tema yang diangkat pada pagi hari ini, Insinyur Indonesia Unggul mengakselerasi visi 2045 dengan karya nyata, sangat tepat dan visioner. Visi 2045 menurut outcome bukan hanya wacana. Indonesia membutuhkan insinyur unggul yang menghadirkan solusi konkret bagi tantangan bangsa, yaitu transformasi industri, ketahanan pangan, kesehatan, energi bersih, digitalisasi,
serta keberlanjutan lingkungan. Disinilah kemudian nilai strategis PSPPI Unika Atmajaya yang memadukan bioscience, teknologi, dan inovasi menjadi sesuatu yang relevan dan terkinikan. Para hadirin yang saya muliakan, mandat keinsinyuran telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran. Undang-undang ini menegaskan perlunya praktik keinsinyuran yang berstandar, beretika, dan akuntabel. PII sebagai organisasi profesi mengemban peran melakukan registrasi dan sertifikasi insinyur, menyelenggarakan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB), dan juga kemudian menegakkan kode etik serta memperluas jejaring nasional dan internasional. Semua ini bertujuan memastikan kompetensi yang terukur dan dengan pengakuan lintas batas agar insinyur Indonesia kian dipercaya dan diperhitungkan di tingkat regional maupun di tingkat global. Dalam rangka reindustrialisasi menuju Indonesia Emas 2045, insinyur merupakan penggerak utama peningkatan produktivitas dan daya saing. Kita perlu mendorong hilirisasi bernilai tambah, 3DN, desain, dan engineering mandiri, manufaktur presisi, ekonomi sirkular, serta adopsi AI dan otomasi yang bertanggung jawab. Di sisi lain, bioscience dan juga bioengineering menghadirkan peluang strategis bioproses untuk pangan dan farmasi, biomaterial dan medical devices, precision agriculture dan biorefinery, hingga bioremediation untuk pemulihan lingkungan. Kombinasi dari deep tech dan life sciences inilah yang akan mempercepat timbulnya Indonesia berbasis pengetahuan atau knowledge based industry secara berkelanjutan. Saudara-saudara insinyur yang dilantik tadi barusan, tanda insinyur yang kemudian melekat pada nama Anda bukan sekedar gelar. Ia adalah janji kepada bangsa dan kemanusiaan. Izinkan saya menitipkan 5 komitmen insinyur unggul sebagai panduan langkah. Yang pertama adalah integritas, itu adalah prioritas. Pegang teguh kode etik, keselamatan publik, dan kelestarian lingkungan selalu di atas kepentingan yang lain. Jadi integritas itu sebagai pondasi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi yang terus tumbuh. Kompetensi yang terus tumbuh. Dunia kemudian berubah cepat, VUCA katanya. Jadikan bahwa PKB yang tadi, pengembangan kompetensi yang berkelanjutan atau CPD, sebagai sebuah kebiasaan. Jadi tidak ada kata berhenti untuk terus mengembangkan kompetensi kita. Itu adalah kebiasaan. Jadi bukan hanya sebagai kewajiban, tapi adalah kebutuhan kita sebagai insan. Learn, unlearn, dan kemudian relearn. Yang ketiga adalah kolaborasi antar lintas disiplin, sehingga menciptakan kesehatan, pangan, energi, dan lingkungan yang saling terhubung. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Rektor. Bagaimana antara kesehatan kemudian dengan insinyur itu sangat konvergen gitu ya. Dan insinyur unggul mampu bekerja dalam tim multidisiplin yang rendah hati dan efektif. Kemudian yang keempat adalah karya nyata yang bermakna. Ukur keberhasilan dari dampak, produk yang lebih aman, proses yang lebih efisien, emisi yang menurun, kualitas hidup yang meningkat. Yang kelima adalah kepemimpinan yang melayani. Jadilah teladan di tempat kerja, komunitas, dan juga bangsa. Bangun ekosistem belajar bagi generasi berikutnya. PI siap mendampingi langkah profesional Anda. Di sini ada Pak Catur, jadi silahkan kemudian Pak Catur dihubungi apabila kemudian Ibu dan Bapak insinyur baru ini belum menjadi anggota PII.
Ada banyak hal yang kemudian bisa kita kolaborasikan, ada banyak hal dari Bapak Ibu yang kemudian bisa menyumbangkan pikirannya dalam organisasi yang bernama PI ini. Kita menunggu bagaimana kita bisa hands on hand dengan teman-teman semua untuk menjadikan visi Indonesia Emas 2045. PI siap mendampingi langkah profesional Anda, mulai dari registrasi insinyur, peta kompetensi, portofolio keahlian, hingga jalur sertifikasi yang diakui. Tidak hanya diakui di tingkat nasional, tapi juga di tingkat regional dan global. Manfaatkan jejaring PII wilayah cabang, badan keahlian dan pusat studi sebagai rumah tumbuh dan tempat berbagi. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki era ketika frontier ilmu dan teknologi memerlukan ethics by design, etika yang tertanam sejak tahap rancangan. Dalam biosains dan teknologi, keputusan teknis sering berkelindan dengan aspek bioetika, privacy data, biosecurity, dan keadilan akses. Di sini peran insinyur sebagai penjaga kepentingan publik menjadi krusial. Keunggulan bukan hanya soal kecanggihan, tapi juga kebijaksanaan dalam memilih yang benar-benar lebih sulit demi keselamatan dan keberlanjutan. Akhirnya kepada para insinyur yang dilantik tadi, diucapkan terima kasih dan selamat. Rayakan pencapaian ini dengan syukur dan rendah hati. Esok pagi bangsa menanti problem solver yang bekerja senyap namun menghasilkan perubahan nyata. Jadilah insinyur Indonesia unggul yang menyalakan harapan, mengakselerasi visi 2045 dengan karya nyata, yaitu karya yang bisa disentuh, dirasakan, dan diwariskan. Demikian sambutan dari Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Dr. Ing Insinyur Ilham Akbar Habibie MBA, IPU ASEAN Eng, ditandatangani Ketua Umum. Sebelum saya tutup, saya ingin kemudian mengutip apa yang tadi bersama-sama kita nyanyikan, himne PII. Karena dari situ kemudian kita tahu paling tidak filosofi PII dan bagaimana kita bergerak dalam organisasi PII sedikit banyak kemudian tergambarkan dalam himne PII. Kami insinyur Indonesia berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, bertanggung jawab sepenuh hati. Kami insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami insinyur Indonesia siap membangun bangsa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan sumpah insinyur oleh Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Insinyur Indonesia. Kepada Dekan Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi Unika Atmajaya, Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, dan para insinyur lulusan PSPPI, dimohon untuk berdiri. Baik, apakah sebelum kami mengambil sumpah janji insinyur, saya bertanya kepada Ibu dan Bapak sekalian insinyur baru, apakah Anda bersedia untuk mengucapkan sumpah janji insinyur Indonesia? Baik, apabila Anda bersedia, maka ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat
kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa, bahwa saya dalam menjalankan tugas akan menegakkan kode etik insinyur, satu, mengutamakan keluhuran budi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan masyarakat serta lingkungan. 2. Berpraktik hanya di bidang kompetensinya. 3. Menyatakan pendapat kepada publik hanya secara objektif dan berdasarkan kebenaran yang menyeluruh. 4. Bertindak sebagai pihak yang jujur dan dapat dipercaya kepada pemberi tugas atau pemberi pekerjaan. 5. Menghindari perbuatan yang mengelabui. 6. Berperilaku terhormat, penuh tanggung jawab, berbudi luhur, dan taat hukum, demi menjunjung tinggi martabat, reputasi, dan kedayagunaan profesi. Terima kasih. Menyanyikan Mars Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan
Mohon duduk kembali. Sambutan Wakil Insinyur lulusan PSBPI, Bapak Insinyur R. Hanggoro Ananta Krishna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Bapak Profesor Dr. Yuda Turana, Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Insinyur Priyatno Bambang Irnowo, Dekan Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi, Bapak Profesor Dr. Insinyur Joko Setianto, Wakil Dekan 1 Bapak Insinyur Yanto, ST, MSc, PhD IPU ASEAN Eng, Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur Bapak Insinyur Haryadi Gunawan, ST, MEng, Kepala Pastoran yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Romo Christianus Theo, Kongregasio Passionis, para dosen, guru besar, dan seluruh sivitas akademika Unika Atmajaya, para orang tua, keluarga, serta sahabat yang hadir, dan rekan-rekan insinyur yang baru saja dilantik yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini adalah hari bersejarah bagi kita semua, dan ini bukanlah sekedar akhir dari perjalanan pendidikan kita, tetapi merupakan awal dari pengabdian profesi kita sebagai insinyur Indonesia. Atas nama seluruh rekan wisudawan, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen dan pembimbing atas ilmu serta teladan yang diberikan. Kepada orang tua dan keluarga atas doa dan pengorbanannya, dan juga kepada alma mater tercinta Unika Atmajaya yang telah membentuk kami menjadi insan profesional yang berintegritas dan berempati. Hadirin yang berbahagia, tema pelantikan kita hari ini adalah Insinyur Indonesia Unggul Mengakselerasi Visi 2045 dengan Karya Nyata. Hal ini adalah mencerminkan panggilan besar profesi kita. Tahun 2045, Indonesia bercita-cita menjadi bangsa maju, berdaulat, adil, dan makmur. Dan untuk sampai ke sana, peran insinyur sangatlah vital. Di tangan insinyur, infrastruktur menjadi penggerak ekonomi. Di tangan insinyur, energi terbarukan menjadi kekuatan masa depan. Di tangan insinyur, teknologi menjadi karya bangsa sendiri, bukan sekedar hasil impor. Visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai hanya dengan mimpi besar, tetapi dengan karya nyata, dedikasi, dan integritas para insinyur unggul. Rekan-rekan insinyur yang saya hormati, profesi insinyur bukan hanya tentang kemampuan merancang dan menghitung, tetapi tentang menyelesaikan persoalan nyata bagi umat manusia. Setiap rancangan, baik jembatan, sistem energi, kendaraan, atau apapun itu yang kita buat, bukan sekedar produk teknologi, melainkan wujud kasih kita terhadap sesama dan tanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan. Kita dituntut untuk selalu menyeimbangkan antara logika dan etika, antara efisiensi dan kemanusiaan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang insinyur bukan hanya seberapa besar proyek yang ia bangun, tetapi seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada kehidupan. Insinyur Indonesia yang unggul bukan hanya menguasai teknologi, tetapi juga yang memiliki semangat pantang menyerah, rasa ingin tahu tanpa batas, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Kita harus terus belajar, memperluas wawasan lintas disiplin, dan terbuka terhadap perubahan zaman. Dunia membutuhkan insinyur yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa pemimpin. Mereka yang mampu memimpin perubahan, bukan hanya mengikutinya. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa berjalan sendiri. Insinyur harus bersinergi dengan pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor inilah yang akan mempercepat inovasi dan menjadikan karya kita lebih berdampak. Disinilah nilai profesi insinyur diuji.
sejauh mana kita mampu menerjemahkan pengetahuan menjadi solusi nyata bagi bangsa. Namun, kita juga harus menyadari bahwa jalan ke depan tidaklah mudah. Kita akan menghadapi disrupsi teknologi, kompetisi global, serta krisis lingkungan dan energi yang menuntut inovasi dan kolaborasi lintas disiplin. Selain itu, kita juga memiliki tanggung jawab moral untuk membina generasi insinyur berikutnya. Kita perlu membuka ruang mentoring, berbagi pengalaman, dan membangun jejaring lintas generasi agar semangat profesionalisme dan etika insinyur terus hidup dan berkembang. Sebab profesi ini bukan hanya tentang apa yang kita capai hari ini, tetapi juga tentang apa yang kita wariskan kepada masa depan bangsa. Bagi saya pribadi, perjalanan ini bukan sekedar akademik, tetapi juga perjalanan spiritual, tentang belajar menjadi manusia yang lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih berani bermimpi besar. Semoga pengalaman kita di Atmajaya menjadi pondasi yang kokoh untuk melangkah menuju karya berikutnya, dimanapun kita mengabdi. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita resmi menyandang gelar insinyur, tetapi besok kita akan kembali ke dunia nyata, dunia kerja, dunia riset, dunia pengabdian kita masing-masing. Apapun jalan yang kita tempuh, marilah kita tetap membawa semangat yang sama, mengabdikan ilmu demi bangsa, menjaga integritas, membina generasi berikutnya, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Izinkan saya menutup, tapi bukan dengan pantun, tapi dengan pepatah Jawa untuk kali ini. Urip iku urup, hidup itu harus menyala. Semoga kita senantiasa menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagunging Tumati. Terima kasih sekali lagi dan selamat siang. Menyanyikan lagu Padamu Negeri, hadirin dimohon berdiri dengan meletakkan tangan di samping dada. Upacara pelantikan Insinyur ke-9 Program Studi Program Profesi Insinyur
Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Selesai. Deputi Ketua Umum Pengembangan Organisasi Wilayah dan Cabang Persatuan Insinyur Indonesia, Dekan Fakultas Biosains, Teknologi dan Inovasi, Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur, dimohon menempatkan diri untuk berfoto bersama lulusan PSPPI. Seksi dokumentasi dimohon untuk mengarahkan para lulusan. Kami mohon para lulusan untuk maju ke depan berfoto bersama dengan dua sap di atas dan di bawah. Mari Bu.
Upacara wisuda program studi program profesi insinyur ke-9 hari Sabtu 25 Oktober 2025 telah selesai. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh insinyur lulusan PSPPI. Semoga sukses berkarya di masyarakat. Kami informasikan kepada seluruh insinyur lulusan PSPPI bahwa kami menyediakan makan siang yang dapat diambil di ruang serbaguna kampus BSD lantai 8. Kami informasikan pula bahwa sertifikat dapat Ibu Bapak ambil di meja registrasi Aula kampus BSD lantai 8 di depan pintu aula. Terima kasih.